Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah panggung revolusi akhlak. Kenapa kita mengambil tema panggung revolusi akhlak? Karena memang harus dibenarkan bangsa Indonesia ini dengan akhlak. Akhlak apa? Akhlakul karimah. Untuk semua agar beretika. Beretika dalam berhukum, beretika dalam bersosial politik, agar tidak ditabrak sana di sini. Sudah contoh, sekarang kita punya wakil presiden adalah hasil daripada orang yang tidak beretika, orang yang tidak berakhlak karena menabrak undang-undang. Maka dari itu kami minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada emak-emak yang saat ini sedang menangis. UKT naik tinggi, bahan sembako naik tinggi, beras naik tinggi, tapi petaninya masih tetap melarat. Dan satu lagi yang bikin iris hati kita, 1 juta hektar lahan pertanian akan diberikan kepada orang-orang Cina. Apakah rakyat Indonesia atau petani di Indonesia tidak mampu? Bukan tidak mampu, ini adalah suatu pembangkangan daripada pemerintah saat ini kepada rakyatnya sendiri, suatu pengkhianatan terhadap konstitusi, suatu penghinaan kepada founding father kita yang sudah memerdekakan bangsa ini dari berbagai macam penjajahan. Saat ini tanahnya akan diberikan oleh kepada bangsa lain. Maka dari itu bergerak kita, bersatu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demi bangsa dan negara dan demi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tepatnya tanggal 17 Mei, bahwa Aliansi Penegak Reformasi sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya yang akan kita laksanakan aksi di tanggal 21 Mei 2024. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa dengan tema reformasi akhlak, revolusi akhlak. Dengan tema itu kita juga harus memahami. Maka saya mau sampaikan bahwa pemberitahuan ini sudah resmi. Maka semua masyarakat Indonesia yang ingin membersamai kami di tanggal itu, mari kita sama-sama, karena persoalan ini adalah persoalan bangsa. Kita yang harusnya menyampaikan, ada beberapa yang tadi sudah disampaikan bahwa aliansi ini betul-betul ingin menyuarakan tentang bagaimana di tanggal 21 ini adalah tepatnya 26 reformasi. Tapi justru reformasi hari ini tidak ada kelihatan, tidak ada tampak sampai saat ini. Maka kita sama-sama, kita akan lakukan di tanggal itu, dan jam 2 kita titik kumpul di Sarinah. Dan nantinya menuju ke Patung Kuda. Karena di sini banyak presidium dan kami sebagai Korlap, kenapa hari ini kita lakukan semua perempuan-perempuan yang menjadi Korlap dan garda terdepan, karena situasi dan kondisi hari ini adalah yang menjadi korban reformasi hari ini adalah kaum ibu-ibu, kaum perempuan yang tadi juga kita lihat di televisi. UKT anak-anak kita bukan hanya naik, tapi ganti biaya yang sangat rendah. Bagaimana penghasilan kami ini sebagai kaum buruh ini sangat rendah. Maka hari ini kita sama-sama kita sampaikan. Saya rasa itu aja dari saya. Saya hanya mengajak ke seluruh pihak, khususnya kaum perempuan, mari kita sama-sama bergabung. Dan saya tunggu di tanggal 21 Mei 2024 di Sarinah, nantinya akan menuju Patung Kuda. Jangan lupa ya, mari kita sama-sama. Kalau kita tidak mau berbuat, kapan dan siapa yang harus kita gantungkan nasib kita? Maka mari kita sama-sama. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Setelah tanggal 22 April lalu, ini pertama kalinya kami akan turun kembali ke jalan tanggal 21 Mei 2024. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka besok tanggal 21 Mei 2021 kita akan lihat. Dulu pada tanggal 21 Mei 1998 Bapak Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Akankah tanggal 21 Mei 2024 Jokowi mengundurkan diri? Kita lihat besok. Semangat tetap menuju ke reformasi 2024. Ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan, karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 Mei adalah peringatan reformasi untuk Indonesia. Pada tanggal 21 Mei turunnya Soeharto setelah persoalan ekonomi menjalar ke seluruh tubuh rakyat Indonesia, bahkan terjadinya penculikan bagi anak-anak Indonesia yang cukup kritis untuk membangun bangsa ini. Sampai saat ini mereka juga belum kembali, dan bahkan kita tidak tahu di mana mereka berada. Memperingati ini bukan hanya sekedar kita hadir, tetapi solidaritas seluruh rakyat Indonesia. Kita sama-sama memperingati bersama, mendoakan para korban reformasi yang sampai saat ini belum ketahuan. Tetapi 21 Mei ini adalah juga peringatan bagi rezim Jokowi. Karena kita saat ini melihat dan dipertontonkan secara terbuka kenaikan harga, banyaknya jumlah pengangguran, rusaknya ekonomi, bahkan rusaknya demokrasi oleh rezim Jokowi. Sehingga ini adalah peringatan besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Mari kita dukung bersama-sama kekuatan yang dilakukan oleh seluruh perempuan, baik yang mereka akan turun ke jalan ataupun mereka yang tidak turun ke jalan. Lakukanlah sekecil apapun untuk mendukung dan juga mensupport aksi yang akan kita lakukan pada tanggal 21 Mei nanti. Jangan lupa. Oke. 26 tahun yang lalu, Indonesia rakyat bersama mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Orde Baru di bawah pemerintahan seorang jenderal diktator, dan hampir di bulan April, tepatnya tanggal 22 April, yang kita seharusnya memperingati 26 tahun reformasi, justru reformasi dibunuh oleh sang penguasa melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kami semua di sini mengajak seluruh rakyat Indonesia agar terpanggil hati nuraninya untuk ayo kita bersama-sama menjaga NKRI, menegakkan kembali demokrasi dan cita-cita reformasi yang sudah terbunuh oleh sang penguasa di rezim Jokowi. Dan kita harus bisa melawan bangkitnya Orde Baru. Karena apa? Kita ketahui bahwa saat ini Orde Baru sudah lahir kembali. Tetap semangat buat kawan-kawan semua, jangan pernah lelah untuk terus menjaga NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari apa hasil dari reformasi 26 tahun yang lalu? Matinya demokrasi. Nepotisme yang pada saat itu adalah awal kejatuhan dari Orde Baru, malah hari ini muncul, dan itu banyak
didukung oleh sebagian besar dari rakyat Indonesia. Apa akibat dari nepotisme? Banyak sekali korupsi-korupsi, dan lihat, rakyat akan semakin susah. Jenjang dari jenjang ekonomi yang ada semakin jauh. Korupsi, koruptor-koruptor yang ratusan triliun hilang begitu saja. Mak-mak adalah yang paling merasakan akibatnya. Tanggal 21 besok, saya dan teman-teman mengundang atas nama mak-mak yang dapurnya rusak oleh pemerintah sekarang, oleh rejim baru yaitu Jokowi. Mari kita turun sama-sama. Kita perjuangkan nasib anak cucu kita. Kalau kita tidak bergerak, jangan pernah menangis nanti apabila negara kita akan dikuasai oleh bangsa asing. Begitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di Indonesia maupun seluruh dunia yang menyaksikan kami, tanggal 21 Mei 2024, kami sebagai laki-laki, sebagai bapak-bapak juga sudah menjadi kakek. Saat ini yang melihat dari para ibu-ibu menjerit dan menangis ketika menonton televisi anak-anaknya yang begitu kuliah dengan uang UKT yang akan naik. Ibu-ibu menjerit dengan adanya harga beras yang tidak kunjung turun dan sembako-sembako lainnya. Harga jagung pun juga turun di Indonesia, malah impor. Sehingga apa? Sehingga emak-emak ini yang menjadi dampak paling utama. Saya mengajak para bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang sudah bekerja maupun yang masih kuliah, cerita nanti emak-emak yang akan dilakukan tanggal 21 Mei 2024 merupakan sebuah gerakan, bukan hanya sekedar gerakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi untuk kelangsungan hidup bagi para generasi-generasi berikutnya. Maka saya meminta yang memiliki kesadaran bahwasanya demokrasi sudah diobok-obok, sekarang ini justru merambah pada dunia ekonomi, budaya, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa, masyarakat Indonesia, untuk teman-teman aksi, teman-teman aktivis, teman-teman reformasi, hari ini kami mengundang untuk hadir pada saat Hari Reformasi Nasional pada tanggal 21 Mei 2024. Kita sudah sepakat bahwa tuntutan yang akan kami lakukan pada tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut. Jaga demokrasi dan kawal konstitusi. Kedua, penegakan supremasi hukum. Dan ketiga, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami berharap bahwa tiga tuntutan ini dapat menjadi respon dan evaluasi bagi rezim yang sekarang yang telah melakukan pembubaran ataupun pengkerdilan dari reformasi itu sendiri. Kami melihat bahwa rezim ini sudah tidak baik-baik saja dalam mengelola negara ini, dan kami berharap
teman-teman sadar bahwa gerakan panggung revolusi akhlak ini semata-mata untuk memperbaiki Indonesia ke depan dan memberikan harapan bahwa Indonesia akan lebih baik. Sekali lagi, mari turun ke jalan, mari lakukan kritis kepada kebijakan-kebijakan yang ada supaya kita semakin hari memberikan dampak positif kepada negara ini, negara Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, selamat malam para mahasiswa, selamat malam para aktivis, selamat malam para rakyat Indonesia yang sedang menghadapi reformasi yang menjelang kematian. Oleh karena itu kami membuat judul Revolusi Akhlak. Karena reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dengan korban nyawa sekarang sudah mencapai titik nadir. Oleh sebab itu, mari kawan-kawan mahasiswa, mari kawan-kawan rakyat Indonesia, kita bergerak bukan hanya sekedar reformasi, tapi kita bergerak melalui gerakan revolusi akhlak. Karena revolusi akhlak inilah yang bisa membenarkan atau meluruskan kejadian-kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Saya hanya mau sampaikan bahwa tanggal 21 Mei yang akan datang, yaitu tepatnya hari Selasa, adalah 26 tahun lahirnya reformasi. Kenapa terjadi reformasi? Karena di masa kepemerintahan Soeharto telah terjadi kekacauan hukum, kekacauan tatanan sosial, kebebasan berpendapat dilarang, dibungkam, dan lain-lain. Untuk itu, tanggal 21 Mei 2024, mari kita bersama-sama kembalikan marwah bangsa ini, penegakan hukum, penegakan demokrasi, demi masa depan bangsa yang lebih baik. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman di sini sudah mengutarakan bahwa tanggal 21 kita akan mengadakan aksi di depan PK. Titik kumpul kami ada di Sarinah atau di McDonald. Ingat, jam 2 kita kumpul dan bergerak berjalan mulai jam 4, ya kan? Kami menunggu kedatangan teman-teman di sana untuk sama-sama bersuara tentang gagalnya pemerintahan zaman sekarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.